Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Harga kedelai impor di pasaran kembali naik, mencapai Rp15.000 per kilogram. PLN kerahkan 1.000 lebih petugas untuk mengamankan pasokan listrik KTT G20 di Bali. Mencicipi kuliner ayam geprek dengan berbagai jenis sambal pedas di sebuah warung makan di Denpasar Utara. Perusahaan Listrik Negara atau PLN memastikan pasokan listrik tanpa kedip dalam mendukung pelaksanaan konferensi tingkat tinggi G20 di Bali pada 15 dan 16 November mendatang. Pada pelaksanaan puncak KTT G20 di Bali, PLN menurunkan lebih dari 1.000 orang petugas. Selama KTT G20, PLN akan menjaga pasokan listrik mulai dari pengatur operasi, pembangkitan, transmisi gardu induk, hingga distribusi. Beban puncak pada acara KTT G20 diperkirakan meningkat 25%, mencapai 952 MW. Jumlah itu dinilai masih aman, karena pembangkit yang ada mampu menyediakan pasokan listrik 1.422 MW. Dari PLN hari ini dilaporkan juga ini Pak Gubernur juga sambil ngecek bahwa penguatan dari pembangkitan, penguatan dari transmisi, penguatan dari distribusi, dukungan terhadap venue-venue G20, kemudian juga dari showcase dari energi baru terbarukannya, SPKLU untuk stasiun pengisian kendaraan listrik umumnya, kemudian strategi bagaimana penguatan dari sistem kelistrikannya, beautifikasinya. Alhamdulillah hari ini sudah selesai. Kemudian tadi juga diteruskan juga dengan gladi kotor dengan pas pampres agar tadi simulasi dari charging kendaraan listriknya pada waktu G20 bisa berjalan dengan lancar. Diteruskan juga tadi dengan bagaimana penguatan dari seluruh stakeholders, partner-partnernya PLN agar kita punya misi yang sama, kita bisa berkolaborasi dalam bidang strategi, dalam bidang kebijakan, dalam bidang teknologi, inovasi, investasi, operasional di lapangan, dan lain-lain, sehingga ini adalah menunjukkan bahwa kita tidak sendirian dalam menghadapi tantangan perubahan iklim, tetapi kita dalam suasana kebersamaan, baik itu domestik, regional maupun internasional. Dan untuk itu kami juga PLN bahwa tugas kami bukan hanya menyediakan listrik, tugas kami adalah bagaimana memastikan bumi juga tidak lagi memanas. We need to take care the environment, dan untuk itulah hari ini adalah hari yang sangat penting bagi kita semua. Dan di sini juga hadir Pak Gubernur Bali dengan program yang luar biasa. Monggo Pak Gubernur. Pasokan listrik akan disebar di 5 lokasi utama, mulai dari Bandara Ngurah Rai, sejumlah hotel di Nusa Dua, objek wisata GWK, Tahura Bakau, rumah sakit rujukan hingga kawasan wisata di Bali. Dalam KTT G20, PLN juga akan mengenalkan 2 proyek pembangkit listrik tenaga surya sebagai bukti Indonesia sudah melakukan proses transisi energi. 2 proyek tersebut antara lain PLTS Hibrida di Nusa Penida dan PLTS Apung Muara Tukat di pesisir Pantai Kuta. KTT G20 di Bali juga akan menggunakan mobil listrik sebagai kendaraan operasional para kepala negara. PLN telah menyiapkan 66 stasiun pengisian kendaraan listrik umum untuk mendukung operasional 636 kendaraan listrik yang digunakan delegasi dan petugas pengamanan. Tim Liputan melaporkan dari Badung. Pelaku usaha anyaman daun kelapa kini sulit mencari bahan baku karena pemanjat pohon kelapa enggan bekerja mencari janur dalam kondisi hujan. Kondisi ini antara lain dirasakan Nyoman Sudedi, pelaku usaha anyaman janur kelapa di wilayah Darmasaba, Badung. Sulitnya mendapat bahan baku akhirnya berdampak terhadap produksi anyaman janur. Sebagian tenaga penganyam janur terpaksa berhenti bekerja akibat menurunnya jumlah produksi.
itu teramatnya karena naiknya sulit gitu ya nyarinya. Ya, nyarinya nggak susah nyari ininya bahannya. Bahannya susah ya. Iya, Rata-rata di mana mungkin nyari bahannya Bu? di Garut. Di Garut ya. Iya, Garut. Terus caranya bagaimana Bu? Ada yang langganan dari jauh ini dari Garut. Dari negara. Iya. Berapa persen Bu penurunannya Bu? Mungkin bahan baku semenjak hujan ya Pak? Menaiknya, Nggak turun gininya dapat bahan bakunya itu. turunnya udah berapa? Udah 10% dah. 10% ya menurunnya sulit tadinya ya bahan bakunya itu ya. Bu, mungkin per hari berapa bisa nyelesain Bu? Saya kalau sendiri dapat ini katanya 25 Apa ya? Satu orang. satu orangnya. Mungkin bekerja dengan orang berapa orang? Ya berapa orang? Sekarang ya 5 orang ya. Sebagian bahan baku janur kelapa saat ini didatangkan dari daerah Kabupaten Jemberana. Dalam sebulan, Nyoman membutuhkan bahan baku 300 batang janur kelapa. Satu orang pekerja mampu menganyam 25 anyaman janur per hari. Hasil kerajinan ini digunakan untuk keperluan upacara agama dan adat di Bali, serta dekorasi di hotel atau tempat wisata. Agung Gede Agung melaporkan dari Badung. Aneka tempat kuliner kini bermunculan di kota Denpasar. Salah satunya tempat makan yang menyajikan ayam geprek dengan berbagai jenis sambal. Tempat makan yang berlokasi di wilayah Denpasar Utara ini dibuka mulai jam 9 pagi hingga jam 12 malam. Tempat ini selalu ramai pembeli yang ingin mencoba ayam geprek dengan berbagai jenis sambal. Di antara sekian jenis sambal, yang paling banyak dibeli adalah sambal original serta sambal hijau. Sambal original merupakan sambal merah yang terdiri dari beberapa jenis bumbu sederhana. Di sini tuh bisa dibilang banyak varian sambalnya, banyak menu juga, pilihan menunya dari ayam sampai ikan, sayur, nasi goreng, puyung hai semua ada di sini. Dan harganya juga terjangkau lah buat anak-anak kos kayak gitu. Start harganya 5.000 Kak. Di sini ayam geprek yang best sellernya itu yang ayam geprek original kayak gitu. Banyak juga sih yang lainnya yang banyak dicari anak-anak muda kayak nasi goreng juga kayak gitu. Paling laris itu sambalnya yang sambal pedas original, yang pedas merah itu. Ada ayam geprek, terus tuna, udang, mujair goreng, mujair nyat-nyat, terus ada tempe crispy, tahu crispy, sayur pecel, plecing, ada ceker pedas manis, terus ada bakso mercon, kulit sama usus. Dari TikTok sama Instagram kemarin cari review makanan apa yang pedas, nemu deh di sini. Kita pesan ayam bakar, ayam geprek ya, ayam geprek, sayur pecel, kulit, terus apa itu tadi? Bakso mercon. Gimana tuh Kak? The best, pedasnya oke sih. Tempat usaha kuliner ini sudah dibuka sejak tahun 2020 lalu dengan berbagai pilihan menu dan harga yang cukup terjangkau. Selain ayam geprek pedas, juga tersedia bakso mercon, ceker pedas manis, kulit dan usus ayam, sayur pecel, dan masih banyak menu lainnya. Tempat ini cocok untuk berbagai kalangan, mulai dari anak-anak sampai orang dewasa. Dayu Trilaksmi melaporkan dari Denpasar.